Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yub'atsun. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ya mu'allima Adam wa Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Bapak-bapak sekalian yang semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan salah satu bulan haram, yaitu bulan Muharram. Maka oleh karena itu kita akan belajar bersama, akan kita kaji tentang hal-hal yang perlu kita fahami seputar bulan Muharram. Bulan Muharram di dalam pandangan orang Syiah. Orang Syiah itu apa? Orang-orang yang melaknat Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Bahkan istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka katakan di mana? Di neraka. Ini orang-orang Syiah. Nah, mereka menganggap bulan Muharram adalah hari meratap. Nah, jadi kalau sudah masuk bulan Muharram, mereka meratap. Mereka bersedih dan mereka melukai diri sendiri, membuat ritual kemudian melukai diri sendiri untuk meratapi kematian siapa? Kematian Husain, anak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, ini menurut orang Syiah. Menurut orang Kejawen itu apa? Kejawen itu apa? Nah, orang Jawa. Nah, sebagian mereka, tidak semuanya. Mereka menganggap bulan Muharram adalah bulan yang penuh mistik, penuh dengan mistik, atau bulan keramat. Jadi mereka takut dengan bulan Muharram. Nah, kebanyakan mereka kaum Kejawen ini, mereka tidak mau menikahkan anaknya dan membuat acara walimah. Walimah itu apa? Acara setelah pernikahan di bulan Muharram. Kenapa? Dianggap keramat, dianggap sial mungkin, intinya mistik. Nah, kemudian menurut sebagian kaum pergerakan, mereka menganggap bulan Muharram adalah bulan introspeksi dan evaluasi diri. Nah, jadi mereka menganggap, apa yang terjadi ini, ini dikhususkan bagi mereka. Nah, mereka menyongsong bulan ini dengan membuat hali baru. Nah, apa itu hali baru? Kegiatan kumpul bersama di malam tahun baru Hijriah. Nah, kumpul bareng-bareng. Nah, atau dinamakan juga dengan mabit. Nah, berdiam diri, kumpul bareng-bareng, menanti tahun baru Hijriah. Nah, ini menurut beberapa kelompok atau beberapa kaum. Sedangkan menurut Islam, bulan Muharram adalah bulan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bulan Muharram bagi agama Islam. Nah, atau di dalam istilah Jawa dikenal apa? Dengan nama bulan Suro. Bulan Suro. Nah, dan bulan Muharram ini adalah bulan pertama dari kalender Islam. Nah, kalau kalender Masehi apa? Bulan pertama Januari. Nah, kalau di tanggal Hijriah, tahun Hijriah itu dinamakan dengan bulan Muharram.
bulan Muharram, sebagaimana yang telah kita ketahui. Nah, dari Abu Bakrah, Nabi SAW bersabda, 1 tahun itu ada 12 bulan, di antaranya 4 bulan haram, 3 bulan haram berturut-turut. Apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 3 berturut-turut. Satunya adalah bulan Rajab yang terletak antara bulan Jumada Tsani dan Sya'ban. Nah, Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sesungguhnya Allah membuka awal tahun dengan bulan haram. Nah, awal tahun dengan bulan haram, dan menutup akhir tahun dengan bulan haram. Bulan apa? Dzulhijjah. Nah, tidak ada bulan yang lebih agung di sisi Allah setelah Ramadan dibandingkan bulan Muharram. Bulan Muharram. Kemudian kita akan bahas amalan ibadah di bulan Muharram. Nah, apa saja yang harus kita kerjakan di bulan Muharram ini? Yang pertama, berpuasa. Berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah. Bulan apa itu? Bulan Muharram. Bulan Muharram. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa puasa sunnah yang paling afdal setelah Ramadan apa? Puasa bulan Muharram. Nah, Ramadan kan puasanya wajib, bukan sunnah. Nah, setelah puasa Ramadan apa? Puasa Muharram, yaitu puasa sunnah. Maksud puasa di sini adalah puasa secara mutlak, memperbanyak puasa mutlak. Yang utama apa? Di hari Asyura. Di hari Asyura akan datang penjelasan insyaallah. Dan tidak boleh berpuasa pada bulan Muharram full. Nah, tidak boleh. Tidak boleh berpuasa full di bulan Muharram. Karena Rasulullah tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Nah, ada juga beberapa riwayat menyebutkan Nabi hampir puasa full itu di puasa Sya'ban. Nah, sebelum masuk Ramadan kan bulan Sya'ban, maka Nabi banyak berpuasa Ramadan, puasa Sya'ban. Kemudian yang kedua, nah, apa yang harus kita lakukan? Memperbanyak amalan solih. Memperbanyak amalan solih. Apapun amalannya, maka dikerjakan. Nah, apapun amalannya dikerjakan. Nah, kenapa kita harus memperbanyak amalan soleh di bulan Muharram? Karena bulan Muharram adalah salah satu bulan haram. Sebagaimana satu dosa itu besar di bulan haram, demikian juga pahala juga besar di bulan Muharram. Nah, karena dia bulan haram tadi, kita ambil keumumannya. Nah, dan berbeda dengan bulan yang lain. Bulan-bulan yang lain itu berbeda, seperti bulan Safar, Rabiul Awal. Nah, itu berbeda. Kalau satu dosa, satu dosa. Nah, kemudian kalau dilakukan di bulan haram, maka dia itu jadi berlipat-lipat. Nah, maka perbanyak amalan-amalan soleh di bulan Muharram. Kemudian yang ketiga, taubat. Nah, perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu taubat? Nah, kita sering mendengar kata taubat, mungkin ada yang belum paham. Taubat adalah kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Kembali dari mana? Dari yang Allah benci secara lahir dan batin. Kita melakukan hal yang tidak disukai oleh Allah, dibenci oleh Allah, baik lahir ataupun batin. Baik amalan anggota badan kita yang itu Allah benci, atau amalan hati kita yang itu Allah benci, maka kita tinggalkan itu dan kita berpindah kepada
perkara yang Allah senangi. Banyak-banyak istighfar kepada Allah di bulan Muharram, dan bertekad untuk tidak mengulangi kembali dosa yang kita lakukan. Maka kita bertekad tidak akan mengerjakannya lagi. Terjatuh melakukan dosa lagi, maka apa yang harus kita lakukan? Taubat lagi. Akan tetapi tidak boleh kita bermain-main dengan ampunan Allah. Contohnya apa? Nantilah taubat. Saya berbuat dosa dulu, setelah buat dosa nanti saya sholat, saya bertobat kepada Allah. Nanti setelah zina, na'udzubillah, nanti saya bertobat, saya berdoa kepada Allah minta taubat, Allah ampuni. Nah, betul, Allah akan ampuni. Tapi tidak ada jaminan engkau setelah melakukan dosa engkau masih hidup. Betapa banyak orang yang meninggal saat lagi nyawer biduan, lagi joget-joget minum khamar, meninggal. Atau dia lagi judi, meninggal. Kecelakaan di jalan, perjalanan menuju tempat zina contohnya. Maka jangan bermain-main dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita sudah bersikeras menahan diri tapi tetap terjatuh dalam perbuatan dosa, maka kita bersegera bertaubat. Nah, ini beberapa amalan yang harus kita kerjakan di bulan Muharram. Nah, kemudian sejarah puasa Asyura. Nah, apa itu Asyura? Asyura apa? Asyura adalah hari ke-10 pada bulan Muharram. Nah, sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 2 atau tanggal 3? 3. Nah, 2 atau 3. Kalau tidak salah tadi saya lihat tanggal 2 atau kemarin itu. Nah, jadi Asyura ini nanti pada tanggal 10 bulan Muharram. Nah, di 10 Muharram ini adalah hari yang mulia, yang menyimpan sejarah. Nah, kita sampaikan sejarahnya. Nah, sejarahnya yang mendalam, yang tidak bisa dilupakan pada tanggal 10 Muharram. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Nabi SAW ketika tiba di Madinah, pindah dari Makkah menuju Madinah, Nabi SAW mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa pada tanggal 10 di bulan Muharram, pada tanggal 10 Asyura. Nah, Nabi SAW bertanya, puasa apa ini? Nah, Nabi berdialog dengan orang-orang Yahudi. Maka orang Yahudi mengatakan, hari ini adalah hari baik, hari di mana Allah telah menyelamatkan Bani Israel dari kejaran musuhnya. Siapa musuhnya? Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, Bani Israel ini orang-orang yang selamat ketika mereka mengikuti Nabi Musa. Nah, Nabi Musa belah laut, kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka orang-orang Yahudi mengatakan, kami puasa karena tanggal 10 Muharram ini adalah hari baik. Musa alaihissalam dan pengikutnya selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Maka kami berpuasa, kata orang-orang Yahudi. Nah, demikian juga kata orang Yahudi itu, maka Musa berpuasa sebagai rasa syukur kepada Allah, dan kami pun berpuasa. Ini kata orang-orang Yahudi. Nah, seakan-akan mereka yang lebih paham tentang Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Nabi SAW lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Akhirnya apa? Nabi berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau pada tanggal 10 Asyura. Nah, Nabi SAW dalam berpuasa Asyura itu ada 4 fase, 4 tahap puasa Nabi SAW. Nah, tahap yang pertama atau fase yang pertama,
Beliau berpuasa di Makkah dan tidak memerintahkan manusia untuk berpuasa. Nah, ini ketika beliau masih di Makkah. Nah, beliau berpuasa di Makkah. Nah, ini Nabi SAW. Nah, ketika di Makkah, Nabi berpuasa dan tidak memerintahkan manusia untuk berpuasa. Nabi sendiri saja. Nah, ini tahap yang pertama. Nah, Aisyah mengatakan, dahulu orang Quraisy berpuasa Asyura pada zaman jahiliyah. Pada tanggal 10 itu orang-orang Quraisy itu berpuasa. Dan Nabi pun berpuasa Asyura pada zaman jahiliyah. Nah, pada zaman jahiliyah Nabi belum diutus menjadi seorang nabi dan rasul, maka Nabi juga berpuasa. Nah, tatkala beliau berhijrah ke Madinah, beliau tetap puasa Asyura. Nah, sudah pindah dari Makkah, kemudian pindah ke Madinah. Dari Makkah menuju Madinah, beliau berhijrah, beliau tetap berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa juga. Ketika puasa Ramadan telah diwajibkan, beliau berkata, bagi yang hendak puasa Muharram 10 tadi silakan, bagi yang tidak puasa juga tidak mengapa. Ini tahap yang pertama. Nabi berpuasa di Makkah dan tidak memerintahkan manusia untuk berpuasa. Kemudian fase kedua. Tatkala Nabi SAW datang ke Madinah. Nah, datang ke Madinah dan beliau mengetahui orang-orang Yahudi berpuasa. Kan Nabi tadi berdialog, kenapa puasa? Mereka mengatakan Nabi Musa diselamatkan, Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa juga diselamatkan dari Fir'aun dan bala tentaranya. Maka apa? Nabi SAW berpuasa dan memerintahkan manusia berpuasa. Nah, kalau yang pertama tadi apa? Nabi di Makkah berpuasa, tapi tidak memerintahkan orang lain berpuasa. Nah, kemudian yang kedua ini Nabi berpuasa dan memerintahkan orang lain untuk berpuasa. Nah, puasa Muharram ini sangat ditekankan oleh Nabi SAW. Sampai-sampai para sahabat melatih anak-anak mereka untuk puasa Asyura. Nah, dilatih. Pada tanggal 10 nanti dilatih anak kita untuk berpuasa. Tentunya yang sudah baligh atau yang mendekati umur baligh, maka kita perintahkan untuk berpuasa, dilatih. Kemudian fase yang ketiga. Setelah diturunkannya kewajiban puasa Ramadan, beliau tidak memerintahkan para sahabat untuk puasa Asyura lagi. Nah, karena apa? Puasa Asyura ini dulu hukumnya wajib. Puasa Asyura hukumnya wajib pada tanggal 10 Muharram ini. Nah, maka puasa ini hukumnya wajib. Nah, setelah diwajibkan puasa Ramadan, maka puasa Asyura tidak diwajibkan lagi. Beliau pun tidak memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, tidak memerintahkan dan tidak melarang. Ini Nabi SAW tidak memerintahkan dan tidak melarang. Ini fase yang ketiga. Fase yang keempat. Pada akhir hayat Nabi SAW, Nabi SAW menjelang wafatnya, beliau bertekad untuk tidak berpuasa pada tanggal 10 saja. Nah, ini Nabi SAW. Nah, Nabi mengatakan, nanti kalau saya masih hidup, saya ingin berpuasa tidak hanya di tanggal 10 saja. Nah, namun apa? Menyertakan tanggal 9 Asyura-nya. Dinamakan apa? Tasu'a. Nah, ini. Nah, kenapa? Agar menyelisih orang-orang Yahudi. Kalau orang Yahudi tadi puasanya tanggal berapa saja? Nah, tanggal 10 saja. Tok di situ. Nah, maka Nabi mengatakan, kalau saya nanti masih hidup,
maka saya di tahun depan, maka saya akan berpuasa pada tanggal 9 dan tanggal 10 dari bulan Muharram. Nah, kemudian keutamaan puasa Asyura. Nah, apa keutamaannya? Hari Asyura adalah hari ke-10 dari bulan Muharram. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Nah, tanggal 10. Nah, dia merupakan hari yang mulia. Kita berada di bulan yang mulia. Hati-hati dari perbuatan dosa. Hati-hati dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyak amal soleh. Demikian juga bulan Muharram kedudukannya sangat agung di sisi Allah. Nah, bahkan disandarkan Syahrullahil Muharram, digandengkan Allah dan Al-Muharram, bulan Allah Al-Muharram, nah, digandengkan. Nah, berarti menunjukkan keagungan bulan Muharram dan ada keutamaan yang sangat besar. Nah, Imam Al-Izz bin Abdussalam, beliau mengatakan rahimahullah, keutamaan waktu dan tempat ada dua bentuk. Nah, keutamaan waktu dan tempat ada dua bentuk. Bentuk pertama bersifat duniawi dan bentuk kedua bersifat agama. Nah, ini keutamaan waktu dan tempat. Nah, keutamaan yang bersifat agama apa? Kembali kepada kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bersifat agama. Allah muliakan beberapa bulan dibandingkan bulan yang lainnya. Ada bulan Muharram, ada bulan Dzulhijjah, ada bulan Ramadan. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan-bulan tertentu dari bulan-bulan Muharram, bulan-bulan haram. Maka Allah di situ memperlipat gandakan amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba. Ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, lalu kok kita tidak mengambil rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut? Nah, kita kok malah malas-malasan, tidak bangun sholat malam, tidak sholat duha, padahal sudah paham ilmunya, tidak melakukan puasa sunnah Senin dan Kamis atau puasa mutlak. Nah, jangan sampai waktu kita habis untuk berleha-leha, untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang mencari nafkah, niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan untuk ibadah. Kita melakukan hal yang mubah, hal yang boleh, dan di situ tidak ada unsur pahalanya, tidak ada. Contohnya apa? Nah, contohnya kita jogging, lari-lari pagi. Nah, niatkan untuk pahala. Kita bisa dapat pahala. Apa itu? Kalau saya kuat jalan, maka saya bisa jalan ke masjid. Saya bisa duduk berjam-jam di kajian. Nah, berapa jam kajian? Mungkin 40 menit, 50 menit. Kecuali nyambung setelah sholat isya atau setelah azan isya. Nah, mungkin lebih dari 1 jam. Nah, maka hal yang mubah itu kita niatkan. Nah, kita makan saja bisa dapat pahala. Kapan kita dapat pahala? Kita niatkan saya makan agar saya bisa kuat sholat, agar bisa kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minum tujuannya apa? Agar saya kuat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan hal yang mubah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebutkan oleh beliau. Nah, kita sampaikan di antara keutamaan puasa Asyura. Yang pertama, keutamaan puasa Asyura menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Nah, jangan tidak puasa. Ramadan 30 mampu, kok 1 hari tidak mampu. Maka niatkan berpuasa. Nah, menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Nabi SAW mengatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanata allati qablahu. Hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Puasa Asyura aku memohon kepada Allah agar dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Nah, dosa setahun yang lalu bisa dihapus sebab puasa Asyura. Nah, dosa yang mana yang Allah hapus? Dosa itu ada dosa besar dan ada dosa kecil. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullah menyampaikan keutamaan puasa Asyura menghapus semua dosa-dosa kecil. Nah, dosa besar tidak bisa dihapus kecuali dengan taubat nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Adapun puasa Asyura ini hanya menghapus apa? Dosa-dosa kecil. Nah, dan ini kita sudah bersyukur kepada Allah. Nah, kita tidak tahu bisa saja dosa kecil bisa menyebabkan kita masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jangan tinggalkan puasa Asyura. Nah, kemudian yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersemangat untuk berpuasa pada hari Asyura. Semangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau beliau untuk ibadah beliau nomor satu. Kita tidak bakal bisa menandingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semangat beliau ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma? Aku tidak pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar perhatian dan sengaja untuk berpuasa yang ada keutamaannya daripada puasa Asyura. Nah, Nabi itu sengaja berpuasa untuk puasa Asyura. Nah, semangat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disengaja oleh Nabi. Memang disodorkan diri Nabi untuk berpuasa Asyura. Nah, ini yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian yang ketiga, keutamaan yang ketiga, hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel. Ini bulan Muharram, khususnya tanggal 10 yaitu Asyura. Nah, kenapa utama? Karena Allah menyelamatkan Bani Israel. Bani Israel yang tadi telah kita sampaikan riwayatnya. Kemudian yang keempat, puasa Asyura dahulu diwajibkan. Nah, jadi sebelum Ramadan itu ada puasa yang wajib. Apa itu? Puasa Asyura pada bulan Muharram. Nah, tapi setelah itu Allah hapuskan kewajibannya. Nah, kemudian diganti dengan bulan Ramadan. Nah, adapun puasa Asyura dari wajib menjadi sunnah. Nah, puasa Ramadan yang menetap sampai saat ini, sampai hari kiamat, menjadi puasa yang wajib. Nah, dan ini menunjukkan keutamaan puasa Asyura pada awal permulaannya. Kemudian yang kelima, keutamaan bulan Muharram jatuh pada bulan haram. Tanggal 10 Asyura jatuh pada bulan haram. Nah, semangat berpuasa di situ. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Al-Muharram. Jangan ditinggalkan, hanya 1 hari saja. Nah, ini keutamaan puasa atau amalan-amalan di bulan Muharram, atau keutamaan puasa Asyura. Kemudian bagaimana cara berpuasa Asyura? Nah, gimana caranya kita puasa Asyura ini? Apakah tanggal 9 saja
atau tanggal 10 saja, atau tanggal 11 saja. Nah, cara berpuasanya ada 3 tingkatan. Nah, puasa Asyura ini ada 3 tingkatan. Yang pertama, berpuasa sebelum dan sesudahnya. Berarti tanggal berapa saja? 9, 10, dan 11. Nah, ini tingkatan yang pertama dan tingkatan yang paling sempurna. 9, 10, dan 11. Nah, ingat. Nanti kalau nggak tahu tentang tanggal, tanya sama kawan yang paham tentang tanggal Hijriah. Nah, nanti sudah puasa, ternyata masih tanggal 7, 8, dan 9. Nah, maka tanya sama kawan. Ini yang pertama, 9, 10, 11. Nah, sanggup kita insya Allah. Kemudian yang kedua, berpuasa pada tanggal 9 dan 10. 9 dan 10, 2 hari saja. Nah. Kemudian yang ketiga, berpuasa pada tanggal 10 saja. Contoh, tidak bisa 3 hari Ustaz. Kami ini kerja di ladang, di kebun, di sawah, panas Ustaz. Tak bisa 9, 10, 11. Kami bisanya 9, 10 saja, silakan. Tak bisa 2 hari Ustaz, terlalu panas sekarang ini. Tak bisa berpuasa kami. Nah, gimana solusinya Ustaz? Jangan tinggalkan pada tanggal 10. Nah, pada hari Asyuranya, tanggal 10 Muharram, jangan ditinggalkan. Adapun berpuasa hanya tanggal 9 saja, tidak ada asal usulnya. Nah, tidak boleh kita mengkhususkan saya tidak bisa puasa 11, tidak bisa puasa 10, maka saya puasa tanggal 9 tok. Nah, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Ini namanya keliru dan kurang teliti dalam memahami dalil-dalil yang ada. Nah, bagaimana bila Asyura jatuh pada hari Jumat dan hari Sabtu? Nah, Asyura itu jatuh pada hari Jumat atau hari Sabtu. Nah, sebagaimana Nabi SAW, Nabi melarang berpuasa pada hari Sabtu dan hari Jumat secara tersendiri. Nabi tidak boleh, dilarang. Nah, bagaimana kalau Asyura jatuh pada hari Sabtu atau hari Jumat? Apakah kita berpuasa atau tidak? Nah, kita tetap berpuasa. Karena larangan Nabi SAW, tidak boleh puasa hari Sabtu atau hari Jumat, itu puasa tanpa sebab. Nah, itu baru tidak boleh. Contohnya dia ngomong, pengenlah puasa mutlak pada hari Sabtu. Nah, itu tidak boleh. Pengenlah puasa mutlak pada hari Jumat, itu tidak boleh. Tapi kalau ada sebab, nah, sebab kita puasa pada hari Sabtu atau hari Jumat karena ada sunnahnya. Apa itu? Hari Asyura, itu boleh. Atau bertepatan pada hari Ayyamul Bid, hari-hari putih, itu boleh 3 hari setiap bulan. Atau bertepatan pada apa? Di situ ada puasa Zulhijjah, contohnya boleh. Puasa tanggal 9, contohnya puasa Arafah, itu boleh. Tapi kalau puasa tanpa sebab secara mutlak pada hari Sabtu dan Jumat, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Kemudian kita bahas amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi di bulan Muharram. Nah, ini tidak ada contohnya oleh Nabi SAW. Namun sebagian kaum muslimin mengerjakannya. Nah, kalau kita tidak belajar, kita tidak paham. Orang melakukan amalan ini kita ikut. Nah, kan baik. Kita diajak untuk ikut acara ini, kita ikut, kan baik. Nah, sebagaimana saya pernah sampaikan di beberapa pengajian itu, ketika Sa'id bin Musayyib, beliau melihat ada orang yang menambah sholat setelah sholat subuh. Nah, ini pernah juga saya sampaikan di sini mungkin. Nah, tapi tidak mengapa saya ulangi. Nah, Sa'id bin Musayyib, salah seorang ulama tabi'in,
melihat ada orang yang sholat setelah sholat subuh, sholat 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat. Kemudian Sa'id bin Musayyib mengatakan, sholat apa yang kau kerjakan? Bukankah Nabi memerintahkan kita untuk sholat subuh 2 rakaat saja? Setelah itu tidak ada lagi sholat sunnah, kata Sa'id bin Musayyib. Kemudian kata orang ini, apakah saya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ala shalah? Ayu'adzibuni Allahu ala shalah? Apakah saya akan diazab oleh Allah sebab sholat yang saya kerjakan? Kan masuk akal. Masya Allah itu. Bagus jawabannya. Nah, dia ngomong, saya ini kan sholat, wahai Sa'id bin Musayyib. Kan baik, saya sholat, berzikir kepada Allah, saya perbanyak sholat, salahnya di mana? Apakah Allah akan azab saya? Nah, ini kata orang ini. Nah, setelah sholat subuh nambah 2 rakaat, nambah 2 rakaat. Nah, sayangnya orang ini berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan ulama tabi'in yang berilmu. Nah, kemudian dibantah oleh Sa'id bin Musayyib, la, Allah tidak akan mengazabmu. Yu'adzibukallahu ala khilafi sunnah. Akan tetapi Allah akan mengazabmu sebab engkau menyelisihi sunnah, menyelisihi Nabi SAW. Hafalkan jawaban ini. Sekarang kan banyak yang ngomong, ya kan bagus, saya kan zikir, salahnya di mana? Saya kan sholat, kami kan melakukan perayaan-perayaan ini, salahnya di mana? Nah, kami kan ibadah. Nah, maka ketahuilah, Allah tidak akan mengazab engkau ibadah, Allah tidak akan azab, tidak. Tidak ada orang yang sholat Allah azab, enggak ada. Akan tetapi Allah azab sebab apa? Sebab menyelisihi sunnah Nabi SAW. Nah, dibantah oleh Sa'id bin Musayyib. Nah, jadi apa saja? Nah, amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW di bulan Muharram ini. Yang pertama, keyakinan bahwa bulan Muharram adalah bulan keramat. Nah, ini diyakini oleh sebagian kaum muslimin. Nah, ini masih tertanam di dalam akidah keyakinan sebagian kaum muslimin. Nah, bulan Muharram bulan apa? Bulan keramat. Nah, makanya mereka tidak mau menikahkan putrinya. Nah, tidak mau, nanti nikah. Kita lewati dulu bulan Muharram, baru setelah itu nanti kita nikahkan putri kita. Nah, tidak mau nikah. Kenapa? Membawa sial. Nah, sial nanti. Kalau anak kita nikahkan di bulan Muharram, sial. Nah, atau gagal dalam berumah tangga. Nah, mungkin sudah apa? Sudah nikah, kemudian tiba-tiba berpisah, cerai. Nah, ini keyakinan mereka. Maka perlu kita ketahui bahwasannya keyakinan ini adalah keyakinan jahiliyah. Keyakinan siapa? Orang-orang jahiliyah. Nah, yang mana keyakinan ini telah dibatalkan oleh agama Islam. Tidak ada di dalam agama Islam yang namanya hari sial, tanggal sial, waktu sial, itu tidak ada. Bulan sial, itu tidak ada. Tahun sial, itu tidak ada. Yang membuat sial apa? Tidak lain dan tidak bukan hanyalah maksiat dan dosa. Itu yang membuat sial kita. Kenapa? Ya, kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kesialan ini tidak ada sangkut pautnya dengan bulan baik Muharram atau bulan Safar. Nah, di bulan Safar nanti insya Allah akan kita bahas juga masalah bulan Safar. Ini yang pertama, keyakinan bulan Muharram bulan keramat, tidak mau menikahkan putrinya. Kemudian yang kedua, doa awal dan akhir tahun. Nah, ini ada. Nah, dilakukanlah majelis-majelis, kemudian apa? Nah, dibaca doa awal dan akhir tahun. Dijelaskan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah, beliau menyampaikan, tidak ada dalam syariat sedikit pun doa atau zikir untuk awal tahun, itu tidak ada. Nah, kalau kita dapati, nah,
di awal tahun ini banyak yang membuat majelis-majelis khusus menyambut tahun baru Hijriah. Kata beliau, ini tidak ada dalam syariat Islam, tidak ada. Beliau menyampaikan manusia zaman sekarang banyak membuat bid'ah berupa doa, zikir, atau bertukar mengucapkan selamat. Seperti kita bulan Ramadan ini, kita mau masuk Idul Fitri, bertukar ucapan selamat. Ini yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Dengan doa, zikir, kemudian bertukar mengucapkan selamat. Demikian juga puasa awal tahun baru. Awal tahun baru. Ini tidak ada. Menghidupkan malam pertama bulan Muharram dengan zikir atau doa khusus. Ini yang mereka lakukan. Kalau kita tidak berilmu, meloklah kita ikut ke sana. Ngekor saja. Makanya jangan mau kita ini menjadi pengekor, kecuali hanya pengekor Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita ikuti. Kalau tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh para sahabat dan generasi setelahnya, kita tidak usah ikut, percuma. Amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, peringatan tahun baru Hijriah. Ada peringatannya. Dengan cara apa? Dibuatlah pengajian-pengajian khusus. Pengajian-pengajian khusus. Maka tidak diragukan lagi, hal ini termasuk bid'ah. Bid'ah itu apa? Amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan tahun baru Hijriah, tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada keterangannya dari sunnah, dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi mengalami yang namanya tahun baru itu. Maksudnya pergantian tahun baru Hijriah. Apakah beliau buat majelis khusus? Tidak pernah. Para sahabat setelah Nabi meninggal pernah tidak? Tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Jadi tidak ada peringatan tahun baru Hijriah. Maka ini termasuk perbuatan amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, puasa awal tahun baru Hijriah. Puasa awal tahun baru. Ini sebagian ada yang melakukan. Sebagian ada yang melakukan. Ini termasuk hal yang mungkar. Hal yang mungkar. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali lagi tadi kepada jawaban Sa'id bin Musayyib. Mungkin ada orang puasa, kita ingatkan, puasa apa kamu? Ini loh Pak, saya berpuasa untuk memperingati tahun baru Hijriah. Salah Pak? Saya kan niatnya baik. Apakah Allah akan azab saya? Sebagian kan ada yang ngomong demikian. Masya Allah ucapannya, ya masuk akal. Maka kita katakan tidak, Allah tidak akan mengazabmu sebab puasa. Tidak baik puasa yang engkau kerjakan. Tapi Allah akan mengazabmu sebab engkau menyelisihi sunnah. Itu yang kita sampaikan. Maka hafalkan apa yang dijawab oleh Sa'id bin Musayyib. Maka tidak ada puasa awal tahun baru Hijriyah. Tidak ada dalilnya. Kalau ada dalilnya kita kerjakan. Kalau ada perbuatan sahabat kita kerjakan. Akan tetapi hal itu hanya dibuat-buat yang tidak berpijak pada dalil sama sekali. Tidak ada dalilnya. Mereka berpuasa. Mungkin di tempat kita tidak ada, di tempat lain masih dilakukan. Barangkali mereka berdalil dengan sebuah hadis. Barang siapa yang berpuasa pada akhir hari Dzulhijjah dan puasa awal tahun pada bulan Muharram, maka dia telah menutup akhir tahun dengan puasa. Ini ada dalil ini. Mereka pakai hadis ini. Apa hadisnya?
barang siapa yang berpuasa pada akhir dari Dzulhijjah dan puasa awal tahun pada bulan Muharram, akhir Dzulhijjah dia puasa, awal Muharram dia puasa, bulan 12 akhir puasa, bulan 1 awal puasa. Nah, maka dia telah menutup akhir tahun dengan puasa dan membuka awal tahun dengan puasa. Nah, kemudian apa? Semoga Allah menghapuskan dosanya selama 50 tahun. Ini dalil yang mereka pakai. Bagus tidak dalilnya? Bagus. Tapi hadisnya palsu. Nah, kalau kita tidak belajar, kita ikut-ikutan. Oh iya, hadisnya Masya Allah 50 tahun. Siapa yang tidak mau puasa? Ayo kita puasa sama-sama. Nah, ternyata hadisnya palsu. Nah, ini palsu menurut timbangan para ulama hadis. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, menghidupkan malam pertama bulan Muharram. Nah, ini dihidupkan malam pertama bulan Muharram. Nah, itu dihidupkan. Nah, Syekh Abu Syama mengatakan rahimallah, tidak ada keutamaan sama sekali pada malam pertama bulan Muharram. Tidak ada keutamaan khusus. Yang biasa sholat malam, ya silakan sholat malam, boleh. Yang biasa sahur, ingin puasa, kalau bertepatan dengan Senin atau Kamis awal Muharram, silakan. Nah, tapi tidak ada amalan khusus atau amalan-amalan keutamaan khusus. Puasa Muharram seperti ini, awal Muharram seperti ini, itu tidak ada. Beliau mengatakan, aku sudah meneliti dalil-dalil yang sahih maupun yang lemah dalam masalah ini. Bahkan dalam hadis yang palsu tidak disebutkan. Nah, bayangkan, keutamaan awal Muharram itu, nah, malam pertama bulan Muharram, sampai di hadis palsu pun tidak ada keutamaannya. Nah, lalu kita hidupkan, nah, untuk apa? Nah, maka tidak boleh. Nah, kemudian beliau mengatakan, aku khawatir dan aku berlindung kepada Allah bahwa perkara ini hanya muncul dari seorang pendusta yang membuat hadis. Nah, ini kita hati-hati. Makanya menjadi penceramah itu harus hati-hati. Ini nasihat untuk diri pribadi. Kenapa? Ada satu hadis yang kadang kita ragu jangan disampaikan. Nah, terkadang sebagian ustadz itu berani menyampaikan hadis, padahal dia ragu apakah ini hadis atau ucapan sahabat atau ucapan ulama. Nah, maka kita hati-hati. Demikian juga kalau kita share-share di grup WA, di Facebook, di Instagram, hati-hati. Nah, bisa jadi yang kita share itu bukan hadis dan kita mengatakan Nabi bersabda. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, kata Nabi SAW, maka siap-siap dia mengambil tempat duduk di neraka kelak. Nah, jadi tempat duduknya dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nabi SAW juga mengatakan, berdusta atas namaku bukan seperti berdusta atas nama orang lain. Maka hati-hati dalam menyebarkan hadis. Nah, kemudian yang keenam, menghidupkan malam hari Asyura. Tadi awal malam bulan Muharram, ini malam hari Asyura, berarti tanggal 9 malam tanggal 10 Muharram. Nah, ini dihidupkan. Nah, maka ini tidak ada tuntunannya. Ini apa? Ini adalah kemungkaran. Nah, karena apa? Banyak manusia yang menghidupkan malam hari Asyura baik dengan sholat dikhususkan. Nah, kalau dikhususkan ini kita butuh dalil. Nah, dengan doa dan zikir dan berkumpul-kumpul, maka ini tidak ada anjurannya. Masya Allah ya. Kemudian yang ketujuh, sholat Asyura. Yang kedelapan, doa hari Asyura. Yang kesembilan, memperingati hari kematian Husain. Ini penting sebenarnya, itu waktu sudah habis. Kemudian peringatan hari sukacita.
berbagai ritual dan adat istiadat di tanah air. Ada di hari Asyura itu membuat bubur biasanya. Nah, itu tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk dunia dan di akhirat kita, dan hal yang termasuk sunnah kita kerjakan, yang tidak sunnah maka kita tinggalkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.